pahalanya ada yang mengatakan untuk orang tuanya, tidak dilarang anak-anak yang belum balik untuk mengerjakan umrah. Nah, ketiga, syarat umrah harus berakal sehat. Ya, jadi bila orang kada sehat akalnya, itu tidak memenuhi syarat untuk umrah. Jadi yang dianjurkan sehat fisik, sehat mental. Kalau mentalnya terganggu, tidak dianjurkan atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan umrah. Merdeka, syarat ini bukan budak. Nah, budak ini hanya ada di zaman Nabi atau zaman raja-raja terdahulu. Artinya budak itu orang yang diambil haknya oleh tuannya, tidak punya kebebasan. Nah, jadi kalau budak, dia tidak diharuskan umrah terkecuali ada izin dari tuannya. Nah, wayah ini kadada kita baisi budak. Nah, yang selanjutnya syarat umrah itu istita'ah, mampu. Nah, mampu di sini macam-macam. Satu, mampu fisik. Dua, mampu ekonomi. Kalau bautang tuh kurang kada mampu ngarannya, tidak dianjurkan untuk mengerjakan umrah karena syarat umrah harus mampu. Nah, kedua, yang ketiga, di samping mampu fisik, mampu ekonomi, dalam perjalanan mudah dan aman. Karena kalau perjalanan itu tidak mudah atau tidak aman, misal seperti sekarang wabah corona, nah berarti kita tidak aman dari segi kesehatan, maka tidak dianjurkan untuk kita mengerjakan umrah atau haji. Rukun umrah, satu, berniat. Nah, niat umrah ini, umpama kita tulak dari Puruk Yahu melaksanakan umrah, sebelum kita berangkat dari rumah, kita mengerjakan namanya sunat sembahyang sunat safar, melakukan perjalanan. Nah, setelah selesai melakukan sembahyang sunat safar itu, berdiam sebentar. Nah, berniat, misalnya lapal niat, nawaitul umrata akhramtu lillahi ta'ala, sengaja aku mengerjakan ibadah umrah karena Allah Ta'ala. Kenapa melapalkan niat itu mulai tulak dari rumah? Karena apa? Perjalanan menuju Mekah itu jauh. Kalau kita meninggal di tengah jalan tetapi kita sudah berniat untuk umrah, maka nilai ibadah kita itu sudah sampai. Lalu setelah mengambil mikat, nah, umpama kita berangkat umrah langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan langsung masuk Madinah. Di Madinah itu kegiatannya ziarah biasa, tidak ada kaitan dengan umrah atau haji. Nah, setelah kita berangkat dari Madinah, kita sampai menuju namanya Bir Ali. Nah, Bir Ali ini tempat mengambil mikat umrah. Nah, cuma umpama kita sudah sampai di Madinah, mengambil mikatnya di Bir Ali, atau kalau kita berangkat dari Jakarta langsung petunjuknya masuk Mekah. Nah, maka dari Jakarta atau dari Banjar kita sunat mandi, sunat untuk umrah. Nah, mandinya sudah dipelajari. Mandinya sebagaimana mandi biasa dengan dua rukun. Satu, berniat. Kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Sama mandi apa aja, dua itu rukunnya. Nah, cuma kalau mandi umrah, setelah selesai mandi,
itu biarkan air yang kita mandi itu menetes dari tubuh kita, jangan langsung dilap pakai anduk. Karena hakikatnya air yang menetes itu mudah-mudahan dosa kita mengikuti air yang menetes itu. Saya selalu mengajarkan setiap pekerjaan itu ada hakikatnya. Setelah itu, misalnya kita mandinya di Banjar atau di Jakarta, naik ikut pesawat di atas udara yang berbarengan dengan negara Yaman, namanya Yalamlam. Nah, biasanya kru pesawat mengomando bagi bapak-bapak yang melaksanakan ibadah umrah, silahkan melafalkan niat. Jadi dikomando di atas pesawat, dibimbing. Nah, jadi itu kita sudah memakai pakaian ihram dan tidak boleh ada memakai yang berjahit di badan kita, termasuk celana dalam tidak boleh. Jadi harus sudah memakai kain ihram. Nah, kain ihram itu dianjurkan nang paling abdal kain yang berwarna putih dan tidak berjahit. Di dalam memakai kain ihram jangan isbal. Isbal itu artinya kainnya itu menutup buku laling. Jadi harus tinggi isut peda buku laling. Kenapa? Maka Nabi itu melarang pekerjaan sarung atau celana atau apa saja yang namanya isbal kalau tajajak. Dan kain yang melebihi mata kaki itu kata Nabi dijilat api neraka. Ini perhatian Rasulullah terhadap cara kita berpakaian. Setelah masuk Mekah, kita meletakkan barang kita di hotel. Lalu mutawib atau pembimbing mengarahkan kita menuju Masjidil Haram. Nah, apabila masuk ke dalam Masjidil Haram, lihat dulu pintu nomor berapa kita masuk. Dan di sana biasanya ada tempat penitipan sandal, tapi orang Indonesia apapun suku bangsanya jarang menitipkan sandal di tempat penitipan, pasti dibawa masuk pakai kresek. Nah, cuma bagi jamaah yang melaksanakan tawaf umrah atau tawaf haji dilarang membawa sandal yang dalam tas atau kresek itu untuk tawaf. Dikhawatirkan kalau di sandal itu ada tak injak najis. Makanya sandal itu dititipkan, ya dilihatlah di mana tempat penitipan banyak. Nah, jadi kenapa dilarang membawa sandal itu untuk tawaf? Walaupun ada orang yang membawa sandal itu tawaf dalam kresek. Nah, dikhawatirkan di sandal itu ada najis. Nah, kalau kita masuk melihat Baitullah, itu jangan buru-buru langsung tawaf. Pandang dulu Baitullah itu. Karena memandang Baitullah itu ibadah di sisi Allah. Dan yang kedua, di dalam memandang Baitullah itu hendaknya kita berdoa. Doa kalau tidak bahasa Arab, bahasa Arab. Karena doa itu yang penting dimengerti, dihayati. Nah, langsung setelah kita masuk Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Ini ingat, untuk orang yang datang masuk ke Baitullah tidak ada tahiyatul masjid. Karena apa? Tahiyatul masjid hukumnya diganti dengan tawaf. Nah, langsung kita menuju kepada posisi Hajar al-Aswad. Ini misalnya kotak ini Baitullah. Nah, langsung kita menuju pojok ini. Kalau dulu ada garis hijau atau hitam, sekarang tidak ada, cuma ada posisi lampu hijau di pojok. Artinya searah dengan Hajar al-Aswad. Nah, disitulah start kita memulai tawaf. Nah, jadi pekerjaan tawaf itu adalah pekerjaan badan. Artinya melakukan tawaf
walaupun tidak membaca apapun sah tawafnya. Nah, cuma daripada berdiam, di dalam buku manasik itu diajarkan berbaca macam doa. Nah, jadi sebelum tawaf kita kalau dekat dengan Hajarul Aswad sunat mencium, atau kalau tidak kita cukup istilam menghadap arah Hajarul Aswad, bismillahi wallahu akbar, cium tangan. Artinya hakikatnya sama kita dengan mencium Hajarul Aswad. Nah, untuk mudahnya bacaan tawaf, saya ada melihat manuskrip yang ditulis oleh Datuk Kalampayan, tulisan tangan asli. Nah, untuk mudahnya tawaf, kata beliau, putaran ke-1, kan tawaf itu ada 7 putaran. Jadi putaran 1 dari start Hajarul Aswad, kita membaca pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, disambung dengan bacaan Fatihah. Taruh saja Fatihah kuliling. Fatihah taruh sampai rukun Yamani. Nah, di antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad ini sunat kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sampai 1 putaran sudah. Nah, istilam pulang kita dengan Hajarul Aswad, bismillahi wallahu akbar. Kalau bisa berhadapan awak lawan Hajarul Aswad berhadapan, kalau tidak mereng sedikit tidak apa-apa kalau memang tadasak atau badasak-dasakan. Nah, selanjutnya masuk putaran kedua. Nah, kalau petunjuk Syekh Muhammad Arsyad itu putaran kedua membaca qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sambung terus. Nah, sampai rukun Yamani baca doa sapu jagat 2 kali sudah. Nah, putaran ketiga mulai lagi dengan bacaan tasbih. Nah, disambung putaran ketiga membaca qul a'udzu birabbil falaq. Putaran keempat membaca qul huwallahu ahad. Putaran kelima membaca tabbat yada. Putaran keenam ijazah nasrullah. Putaran kedua qul a'udzu birabbin nas, putaran ketiga qul a'udzu birabbil falaq, putaran keempat qul huwallahu ahad, putaran kelima tabat, putaran keenam ijazah, putaran ketujuh kuliah. Jadi memang dalam bacaan tawaf tidak ada bacaan khusus, cuma daripada berdiam lebih baik kita membaca Al-Quran, membaca tasbih, atau membaca doa yang seperti di dalam buku manasik. Kira-kira kalau ayat itu hafal semuaan kita. Jadi Ustadz Muhajir Bapander lawan ulun habis asar tadi di masjid, anu Ustadz teh lamun hendak menghafal ayat teh imbaca 40 kali ulang, hanyar umbet insya Allah hafal lah ya. Jadi jauh nyambung bahindai. Ayat kedua 40 kali ulang. Tuh ensek dengan mama tuh jika tawa ya. Ya Ustadz Muhajir bila hendak menghafal ayat. Nah, jadi putaran ketiga tawaf, rukun yang ketiga tawaf. Nah, setelah selesai tawaf kita mundur searah dengan Maqam Ibrahim untuk mengerjakan sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Sembahyang sunat tawaf itu kalau di dalam buku manasik itu ayat yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua.
Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad kalau bisa.